status teman di mana aja, tinggal SMS. Ambil HP, ketik-ketik-ketik, cuma Rp1 per karakter. Tarif murah sedunia hanya dari Asia. Cuma Asia yang berani jamin kualitas jaringan mulus tanpa putus. Silaturahmi jalan terus. Telepon putus, kami ganti. Terima kasih Anda masih bersama kami di Reportase Pagi. Hingga 6 hari sebelum Lebaran, kepadatan kendaraan sudah mulai terlihat di sejumlah jalur pulang kampung. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kami akan menyampaikan informasi langsung dari jalur Pantura, tepatnya di Widasari Indramayu, dan juga di Simpang Jomin Cikampek. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan WOD Eka Septiana di Indramayu dan juga Tita Hayati yang ada di Simpang Jomin Cikampek, Jawa Barat. Selamat pagi WOD dan juga Tita. Selamat pagi Iqbal. Ya, silakan terlebih dahulu ke WOD untuk laporan selengkapnya. Oke. Terima kasih Iqbal. Sekarang ini saya masih berada di pertigaan Widasari Indramayu, Jawa Barat. Ya, seminggu menjelang Lebaran ini volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Cirebon semakin meningkat. Ya, berdasarkan informasi Dinas Perhubungan setempat mencatat hampir lebih dari 1.500 kendaraan yang melintas di wilayah ini dalam waktu 1 jam. Penutupan hal ini berimbas terhadap jalan utama dari arah Jakarta yang kini telah ditutup. Penutupan ini mulai dilakukan Rabu dini hari tadi. Penutupan dilakukan karena telah meningkatnya volume kendaraan dari arah Jakarta dan guna memperlancar arus mudik, petugas pun akhirnya menutup jalur ini pada waktu yang belum ditentukan. Sedangkan kendaraan sendiri yang paling banyak didominasi adalah truk dan juga tronton. Kendaraan ini pula akan dilarang memasuki jalur Pantura hingga 4 hari menjelang Lebaran nanti. Beralih ke reportase lain, saudara, bulan Ramadan ternyata menjadi berkah bagi sebagian anak-anak di sekitar pom bensin Loh Bener Indramayu, Jawa Barat. Ya, dengan hanya membersihkan kendaraan yang terparkir untuk mengisi bahan bakar, mereka dapat meraup untung Rp20.000 per harinya. Dan berikut ini reportasenya untuk Anda. Anak-anak ini tidak sedang bermain, namun mereka sedang mencari uang jajan tambahan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Seperti Nandang misalnya, bocah kelas 5 sekolah dasar ini biasa menghabiskan waktu liburnya dengan bekerja membersihkan kendaraan yang akan mengisi bahan bakar. Setelah berbuka puasa, Nandang beserta teman lainnya bergegas ke stasiun pengisian bahan bakar umum yang tak jauh dari rumahnya. Tiap ada kendaraan yang berhenti, Nandang dan kawan-kawan berburu untuk membersihkan kendaraan yang berhenti. Mulai dari kaca depan, spion, sampai bagian kendaraan yang lain. Tak tanggung-tanggung mereka rela naik ke badan mobil untuk membersihkannya. Tambah bagus, tambah enak lihatnya. Tambah enak, jadi nggak merasa terganggu sama sekali ya? Iya. Terus kira-kira bakalan dikasih duit nggak sih Pak kayak gini? Ya kasih. Ya lumayan lah. Lumayan ya Pak ya? Pekerjaan ini sudah mereka lakukan sejak setahun lalu. Biasanya mereka akan diberi upah seikhlasnya dari pengendara. Dalam sehari Nandang bisa meraup hingga Rp20.000 yang nantinya akan ia belikan baju lebaran. Hari puasa, karena banyak orang yang pulang kampung. Iya. Tapi senang ya kerja kayak gini? Senang. Uniknya jika satu orang mendapatkan uang, satu anak ini akan membagi hasil ke teman lainnya yang ikut membersihkan. Caranya, dari semua anak akan dibagi 2 regu. Dengan melemparkan koin yang sudah dipilih gambarnya, masing-masing ketua regu nantinya akan menentukan siapa yang berhak mendapatkan upah. WOD Eka, Ian Rosidi, Indramayu, Jawa Barat. Ya, demikian laporan langsung WOD Eka dan juru kamera Ian Rosidi dari pertigaan Widasari Indramayu, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi terkini di jalur Cikampek, ada rekan kami Tita Hayati. Silakan laporan Anda, Tita Hayati. Terima kasih WOD Eka.
Kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek masih terpantau normal. Volume kendaraan diperkirakan akan naik 3 dan 2 hari menjelang Lebaran. Kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek sampai hari ke-6 sebelum Lebaran masih terpantau normal. Kendaraan yang masuk maupun keluar tol masih dalam batas normal. Sejumlah kendaraan jenis truk dan bus terlihat masih mendominasi. Belum ada kepadatan arus kendaraan pribadi. Untuk mengantisipasi tingginya volume kendaraan di gerbang tol Cikampek, PT Jasa Marga akan memberlakukan gerbang tol hanya sebagai pintu keluar atau pembayaran. Pemberlakuan ini akan dimulai pada 5 hari menjelang Lebaran hingga 1 hari setelah Lebaran. Selama gerbang tol Cikampek hanya menjadi pintu keluar, maka kendaraan dari arah Cikampek yang akan masuk ke tol diarahkan melalui kota Bukit Indah dan masuk melalui gerbang tol Kahuripan. Membawa bantal bisa jadi hal yang tak terlupakan saat Anda melakukan perjalanan pulang kampung. Tapi bagaimana jika benda yang satu ini lupa Anda bawa? Nah, jika Anda melewati tol Cikampek, Anda tak perlu merasa khawatir. Mengapa? Berikut reportasenya untuk Anda. Ada yang berbeda jika Anda melintasi pintu tol Cikampek. Saat malam hari, ya, sejumlah pedagang akan berlomba mendatangi Anda sambil menawarkan barang dagangannya. Tapi yang ditawarkan bukan makanan atau minuman loh, melainkan bantal-bantal cantik dengan aneka warna dan corak. Pertigaan Cikampek menjadi sasaran mereka karena kawasan ini adalah salah satu titik kemacetan yang cukup parah, apalagi saat arus pulang kampung seperti ini. Udin, salah satu penjual bantal, mengaku jika hari biasa mereka hanya bisa menjual 10 hingga 15 bantal, saat arus pulang kampung bisa mencapai 60 bantal per harinya. Kalau untung nggak gimana yang beli, kalau banyak yang beli lumayan banyak. Ya. Ini lumayan? Iya. Bisa habis berapa sehari? Kalau sehari habisnya 60. 60 bantal? Iya. Bantal seharga Rp10.000. Ini bisa mereka dapatkan dari seorang agen di daerah Cikampek. Lumayan kan untuk menemani perjalanan pulang kampung Anda? Gak ada kembaliannya, Bu? Ya, nanti aja. Nah, bagi Anda yang melakukan perjalanan jauh dan Anda lupa untuk membawa perlengkapan, Anda bisa nih membeli bantal untuk digunakan di dalam mobil dan untuk beristirahat. Kinanti Putri, Dinar Duyana, Cikampek, Jawa Barat. Demikian laporan kami, Tita Hayati dan juru kamera Randy Putrama dari Simpang Jomin, Jawa Barat. Melaporkan langsung untuk Pulang Kampung 2011. Kita kembali ke studio bersama Iqbal, silakan. Baik, terima kasih WOD yang ada di Indramayu, Jawa Barat dan juga Tita Hayati yang ada di Cikampek. Selamat bertugas kembali dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.